Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semanipun Anda berada kembali bersama Baik Eri Ibakir gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Oke kawan, alhamdulillah kembali ke kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan diri menghadapi CPNS 2004, dan hari ini sudah masuk hari kelima, Minggu 20 Oktober 2004, di mana sudah banyak beredar kepada kita mengenai soal yang muncul di SKD CPNS 2004 ini, baik itu TIU, TWK maupun TKP, tes keberuntungan pribadi gitu kan ya. Di kesempatan ini maka alhamdulillah sudah masuk di part 52 kawan-kawan ya. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini, silakan kawan-kawan searching lagi dari part 1 sampai 51-nya. Dan untuk kawan-kawan yang belum subrek, agar segera menekan tombol subrek dan menyalakan tombol loncengnya biar nanti tidak ketinggalan soal-soal terbarunya dari Mang Akil gitu ya, karena Mang Akil buatkan soal disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB nomor 321 tahun 2004 gitu kawan-kawan. Di kesempatan kali ini Mang Akil akan coba bahas soal TWK, tes wawasan kebangsaan, untuk materi BPUPKI gitu kawan-kawan ya, karena sebagaimana FR yang beredar di alam jagat ini, materi BPUPKI itu banyak muncul kawan-kawan katanya ya. Dan kalau tidak salah juga di tahun-tahun sebelumnya memang BPUPKI juga muncul gitu kawan-kawan, karenanya kawan-kawan perlu mengetahui bagaimana sejarah pembentukan BPUPKI ini. Itu di antara yang akan dibahas ke dalam kesempatan ini adalah mengenai perumusan dasar negara dan tokoh BPUPKI, minimal tahu lah gitu kawan-kawan ya. Oke, kita coba cek ya di Kemenpan RB nomor 321 ini kawan-kawan, untuk TWK-nya nasionalisme ini dan sebagainya gitu pokoknya ya. Di antaranya untuk menanamkan, dengan kita mempelajari sejarah itu bertujuan untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air gitu maksudnya ya. Di FR tanggal 16 Oktober ya banyak beredar informasi bahwa TWK ini katanya tidak ada hafalan. Kemudian penalaran pengamalan Pancasila sudah dibahas oleh Mak Aki juga. Nah ini dia peristiwa kemerdekaan sudah Maki buatkan ya, untuk mengenai sejarah Rengas Dengklok gitu kemarin, bagaimana penculikan Soekarno Hatta gitu kan ya. Nah ada juga pasca kemerdekaan nih BPUPK, dan juga ada pasca kemerdekaan, kemudian di sini ada dibahas BPUPKI dan PPKI. Nah ini penting untuk kita ketahui kawan-kawan ya. Setelah BPUPKI dibahas ini, mungkin nanti Maki akan coba masuk ke PPKI gitu kawan-kawan ya. Gitu ya. Kemudian di 17 Oktobernya juga ini ada tuh tokoh-tokoh BPUPKI gitu, kemudian sikap dan integritas tokoh BPUPKI gitu maksudnya. Dan di sini juga tuh lagi-lagi ada ya BPUPKI itu muncul. Baik, untuk satu kita sudah kopi gitu kan. Di sini sudah sajikan semua masalah, namun apapun saja video teboto sosro gitu. Selalu masalah di sini sebaik pus solution berapa? Iya betul, beda-beda gitu kawan-kawan ya. Soalnya kayak gini kita bareng ya. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 dengan fokus utama pada perumusan dasar negara. Mengapa langkah ini dianggap sebagai pondasi penting dalam persiapan kemerdekaan Indonesia? A. Karena memberikan legitimasi bagi pemimpin Indonesia dalam menggalang dukungan internasional untuk kemerdekaan. B. Karena menyatukan berbagai kelompok dan ideologi yang berbeda di Indonesia di bawah satu dasar negara yang sama. C. Karena memperjelas pembagian wilayah administratif Indonesia pasca kemerdekaan. D. Karena memudahkan Jepang dalam mengontrol dan mengarahkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. E. Karena langsung menghasilkan UUD 1945 yang siap diimplementasikan setelah kemerdekaan. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa memang sidang pertama BPUPK itu dimulai pada 29 Mei. Jadi lebih tepatnya 29 Mei 1945 sampai 1 Juni itu sidangnya itu kawan-kawan. Ya, nanti Maki akan sertakanlah sejarah BPUPK ini. Ini sidangnya, bukan pembentukannya ya. Nah, 28 Mei-nya itu ada kita harus tahu itu tentang persiapan sidang. 29 Mei 1945 itu dilakukan persiapan sidang gitu kan, sebagai kita ketahui ya, kalau kita mau rapat itu kan tentu harus disiapkan ruangannya dan lain sebagainya. Nah di 29 Mei fokus utama adalah perumusan dasar gitu kawan-kawan sebetulnya ya. Jadi 29 Mei itu adalah tentang perumusan dasar negara yang kita kenal sekarang Pancasila. Kenapa langkah ini dianggap pondasi penting untuk dalam persiapan kemerdekaan Indonesia katanya? Ya karena menyatukan berbagai kelompok dan ideologi yang berbeda kawan-kawan ya. Jadi di sini ini udah salahnya, di sini dukungan internasional tidak diperlukan, ini wrong ya.
Yang B, karena menyatukan berbagai kelompok dan ideologi berbeda di Indonesia di bawah satu dasar negara yang sama. Ini yang Pancasila. Jadi Pancasila itu menyatukan perbedaan, gitu kawan-kawan ya. Nah, itu fungsinya Pancasila itu adalah menyatukan perbedaan. Nah, jadi kan berbagai kelompok yang ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini perlu sekali, gitu kawan-kawan. Maka langkah ini dianggap sebagai fondasi penting. Memperjelas pembagian wilayah jelas wrong. Memudahkan Jepang apalagi wrong ya, karena langsung menghasilkan UD-UD juga salah, ini wrong. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, ya, menyatukan berbagai kelompok dan ideologi yang berbeda di Indonesia di bawah satu dasar negara yang sama. Begitu kan, Azen? Iya, benar. Jadi mantap. Kalau mantap naik soalnya bercu. Di sini sudah dijadikan semua salah, namun apapun masalahnya hidup jauh Teboto susro gitu ya. Selalu masalah di semua sebaik Pus solution. Biar apa? Iya betul. Beda sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini. Salah satu tokoh penting dalam BPUPKI adalah Dr. Rajiman Wedjo Diningrat. Nah, ini dia kawan-kawan harus tahu nih. Jadi soal ini makin rancang juga sengaja untuk mengingatkan kawan-kawan tokoh-tokoh penting dalam BPUPKI. Nah, di mana Dr. Rajiman Wedjo ini adalah menjabat sebagai ketua, kawan-kawan. Jadi ketua BPUPKI itu adalah Dr. Rajiman Wedjo Diningrat. Dalam sidang pertama BPUPKI, Dr. Rajiman mengusulkan agar sidang membahas dasar negara Indonesia. Bagaimana peran Dr. Rajiman Wedjo Diningrat sebagai ketua BPUPKI mempengaruhi jalannya sidang dan perumusan dasar negara? A. Dengan memaksakan pandangan pribadinya sehingga menimbulkan perpecahan di antara anggota PPKI. B. Dengan mendorong kolaborasi dan diskusi terbuka antara berbagai golongan sehingga mencapai kesepakatan bulat. C. Dengan mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan anggota lain dalam proses perumusan. D. Dengan menolak semua usulan yang datang dari tokoh-tokoh yang berbeda pandangan dengannya. E. Dengan hanya fokus pada aspek administratif dan tidak terlibat dalam diskusi substansial mengenai dasar negara. Ini jelas kelihatan nih kawan-kawan ya. Sebagai ketua saja gitu, kalau pun kita tidak tahu jalannya diskusi waktu itu kawan-kawan, tentu kita tidak boleh memaksakan pandangan pribadi. Maka yang A itu jelas wrong ya. Yang C, yang B ini mendorong kolaborasi dan diskusi terbuka antara berbagai golongan sehingga mencapai kesepakatan bulat. Nah, ini bagus kawan-kawan, sebagai ketua kita harus seperti itu. Yang C, mengambil keputusan sepihak. Nah, ini juga tidak dibenarkan gitu sebagai ketua tanpa melibatkan anggota lain dalam proses perusahaan, apalagi ini wrong berarti ya. Jadi kalau kawan tidak tahu, enak juga di sini sudah bisa jelas kelihatan ya mana yang tidak betul ya, alias tidak benar gitu kan kawan. Dengan menolak semua usulan yang datang dari tokoh yang berbeda pandangan juga ini tidak dibenarkan. Dengan hanya fokus pada aspek administratif dan tidak terlibat dalam diskusi substansial dasar negara ini juga wrong. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah yang B gitu kan kawan ya. Jadi peran Dr. Rajiman Wedjo Diningrat sebagai ketua waktu itu adalah mendorong kolaborasi dan diskusi terbuka antar berbagai golongan sehingga mencapai kesepakatan yang bulat. Gitu kan kawan ya. Jadi kita udah tahu banyak hal penting nih. Jadi ketua BPUPKI itu adalah Dr. Rajiman Wedjo Diningrat ternyata. Adzen, ida berap, studi batau mantap nek soal nomor 3. Di sini sudah sedikit masalah, namun apapun saja biar Teboto sosro gitu ya. Selalu dipasarin semua di sembai pus solution. Biar apa? Iya betul, berespresi gitu kan ya. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh penting dalam BPUPKI yang memberikan pengaruh besar dalam perumusan dasar negara. Tuh kan kita punya poin penting ya. Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana usulan Pancasila oleh Insinyur Soekarno mempengaruhi jalannya sidang dan keputusan yang diambil oleh PPKI? A. Usulan Pancasila menyebabkan perdebatan sengit yang berakhir tanpa kesepakatan di antara anggota PPKI. B. Usulan Pancasila langsung ditolak oleh mayoritas anggota PPKI karena dianggap terlalu radikal. C. Usulan Pancasila diterima tanpa diskusi lebih lanjut karena dianggap paling sederhana dan praktis. D. Usulan Pancasila mendorong diskusi yang mendalam dan komprehensif sehingga menghasilkan dasar negara yang diterima secara luas oleh berbagai golongan. E. Usulan Pancasila mengabaikan aspirasi golongan-golongan lain sehingga menimbulkan ketegangan di dalam BPUPKI. Nah, jadi kawan-kawan, di tanggal kan tadi sudah disampaikan bahwa sidang BPUPKI itu dilangsungkan antara tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni. Di sana ada tokoh-tokoh penting yang mengungkapkan dasar negara itu. Di antaranya ada Insinyur Soekarno, ada Supomo, ada Muhammad Yamin. Itu pertama sebetulnya
diusulkan oleh Supomo dulu. Ya, nanti kita akan bahas ya. Itu oleh Supomo pada tanggal 31 Mei kalau tidak salah. Kemudian 1 Juni disusul oleh Insinyur Soekarno nih. Nah, usulan Pancasila oleh Soekarno ini mempengaruhi jalannya sidang dan keputusan diambil oleh PPKI. Kenapa? Usulan Pancasila menyebabkan perdebatan sengit yang berakhir tanpa kesempatan di antara anggota PBB, jelas wrong. Ya, justru ya waktu itu kalau perdebatan tentu ada kawan-kawan ya. Tapi di sini tidak terlalu sengit dan menimbulkan ketidaksepakatan. Justru ada kesepakatan di sini ya. Bahwa ada dasar negara ya 5 yang diusulkan waktu itu. Kemudian kalau Soekarno itu mengkerucutkan lagi menjadi 3, lalu dikerucutkan lagi menjadi 1. Ya, itu artinya apa? Itu jelas berakhir dengan kesepakatan berarti ya. Jadi yang option A wrong. Yang B, usulan Pancasila langsung ditolak oleh mayoritas anggota PBB karena dianggap terlalu radikal, juga wrong ini. Karena tidak diradu radikal, justru unsur Soekarno itu mengutamakan gotong royong, perbedaan. Gotong royong kan berarti menyatukan perbedaan gitu kan kawan. Usulan Pancasila diterima tanpa diskusi lebih lanjut karena dianggap paling sederhana dan praktis. Ini justru ada diskusi. Kan juga diskusinya dari 29 Mei sampai 1 Juni. Bahkan di sini juga tidak berakhir. Dilanjutkan lagi 22 Juni itu. Kemudian ya dibahas lagi yang masih kan Piagam Jakarta waktu itu dia 22 Juni kan. Masih ada diskusi kawan-kawan bagaimana menyatukan perbedaan. Nanti kita akan bahas ya. Usulan Pancasila mendorong diskusi yang mendalam. Nah, ini. Jadi di sini yang paling tepat itu diskusi yang mendalam dan komprehensif sehingga menghasilkan dasar negara yang diterima secara luas oleh berbagai golongan. Ini dia kawan-kawan. Sementara yang E, usulan Pancasila mengabaikan aspirasi golongan lain, ini wrong. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Begitu kawan-kawan. Alset. Tidak bilang. Jadi mantap. Kalau mantap. Next one number 4. Number 4 di sini ya. Di sini sudah sedikit sebuah salah, namun apa pesannya video? Tibutu susru gitu. Selalu hidup selalu sebaik. Pus solution berapa? Iya betul. Bersih gitu kawan-kawan ya. Mr. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang aktif dalam sidang PPUPKI dan dikenal dengan gagasan-gagasannya mengenai dasar negara. Dalam salah satu sidang, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas yang kemudian menjadi bagian penting dalam perumusan Pancasila. Bagaimana kontribusi Muhammad Yamin dalam sidang PPUPKI mempengaruhi perumusan dasar negara? A. Muhammad Yamin hanya fokus pada aspek ekonomi dan mengabaikan aspek lain dalam perumusan dasar negara. B. Kontribusi Muhammad Yamin menyebabkan perpecahan di antara anggota PPI karena gagasan-gagasan dianggap kontroversial. C. Gagasan Muhammad Yamin menjadi pemicu utama perumusan Pancasila yang kemudian diterima dasar negara. D. Usulan Muhammad Yamin ditolak mentah-mentah oleh anggota PPKI karena dianggap tidak relevan. E. Muhammad Yamin tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam PPKI. Nah, oke kawan-kawan, ini mau dibahaskan di sini ya. Jadi ada sidang itu seperti yang kita sampaikan bahwa di tadi ya sudah di awal sudah dijelaskan juga. Sidang PPKI itu dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ini dia. Nah, kemudian 28 Mei-nya itu persiapan. Ini tujuannya apa? Perumusan dasar negara yang Pancasila. Nah, kemudian untuk Muhammad Yamin ini kawan-kawan ya, perlu kawan-kawan ketahui bahwa Muhammad Yamin juga mengusulkan ini dasar negara ini ya, konsep dasar negara. Yang A hanya fokus pada aspek ekonomi, jelas wrong ya. Kontribusi Muhammad Yamin menyebabkan perpecahan, jelas di ini wrong karena gagasannya tidak kontroversial. Justru gagasan-gagasan disampaikannya itu adalah bagaimana menyatukan perbedaan itu. Jadi tidak kontroversial. C. Gagasan Muhammad Yamin menjadi pemicu utama. Nah, ini dia pemicu utama ya, perumusan Pancasila yang kemudian diterima sebagai dasar negara. Kemudian yang usulan Muhammad Yamin ditolak mentah-mentah oleh anggota PKI, jelas wrong. Muhammad Yamin tidak memberikan kontribusi yang signifikan, jelas wrong. Justru Muhammad Yamin memberikan kontribusi yang signifikan gitu kawan-kawan ya. Nah, itu dia. Nah, oke, dia Muhammad Yamin ya. Nanti pokoknya akan dibahas lah bagaimana Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara ini gitu kawan-kawan ya. Kita perjalanan sejarahnya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk ini adalah justru pemicu utama perumusan Pancasila yang kemudian dikenal sebagai dasar negara ya. Ini dia, diantaranya Muhammad Yamin, Soekarno dan Supomo begitu kan kawan. Tidak benar, jadi mantap. Kalau mantap lanjut lagi 29 Mei ya, 29 Mei ya. Jadi ini dia. Kalau tidak salah ya, Muhammad Yamin itu pertama kali yang mengusulkan gitu kan kawan, tanggal 29 Mei-nya. Kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi 29 Mei itu Muhammad Yamin dulu mengusulkan, kemudian 31 Mei dilanjutkan oleh Supomo. Dan 1 Juni dilanjutkan oleh Soekarno. Kalau tidak salah seperti itu kawan-kawan. Nanti kita akan bahas sejarahnya ya.
Berikutnya, Mr. Supomo adalah salah satu anggota BPUPKI yang memiliki pandangan khas tentang dasar negara Indonesia. Dalam sidang-sidang BPUPKI, Supomo mengemukakan konsep persatuan. Nah, ini dia. Sebagai salah satu prinsip yang harus diterapkan. Bagaimana pandangan Supomo mengenai persatuan mempengaruhi proses perusahaan dasar negara? A. Pandangan Supomo membuat anggota BPUPKI terpecah karena mereka lebih memilih konsep individualisme. B. Pandangan Supomo membantu memperkuat argumentasi untuk mengutamakan persatuan di atas kepentingan individu yang memperlancar diskusi dalam perumusan dasar negara. C. Pandangan Supomo ditolak oleh mayoritas anggota karena dianggap tidak relevan dengan situasi sosial di Indonesia saat itu. D. Pandangan Supomo hanya menciptakan ketegangan antara BPUPKI dan tidak memberikan kontribusi positif. E. Pandangan Supomo dianggap tidak penting sehingga tidak mempengaruhi hasil akhir perumusan dasar negara. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi sidang pertama itu berlangsung tadi 29 Mei sampai 1 Juni ya. Ini adalah tentang perumusan dasar negara. Pada tanggal 31 Mei nih, nama lengkap dari Supomo ini kawan-kawan profesor, ternyata beliau itu Profesor Dr. Supomo. Nah, beliau juga dikenal sebagai arsitek undang-undang. 5 asas tentang dasar negara ini dikemukakan oleh beliau waktu itu, kalau tidak salah secara lisan ini. 1. Persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan sosial. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tahu isi dasar negara yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Supomo ini, justru beliau mengedepankan persatuan, kekeluargaan, dan musyawarah. Jadi untuk option A, pandangan Supomo membuat anggota BPUPKI terpecah karena lebih memilih konsep ini jelas wrong, ya. Membuat anggota BPUPKI terpecah jelas tidak, karena justru pandangan Profesor Dr. Supomo ini membuat bermaksud berniat untuk menyatukan perbedaan gitu kan kawan, melalui persatuan, kekeluargaan, dan musyawarah. Yang B, pandangan Supomo membantu memperkuat argumentasi untuk mengutamakan persatuan di atas kepentingan individu yang memperlancar diskusi dalam persoalan dasar ini kawan-kawan yang paling tepat ya. Yang C, pandangan Supomo tidak ditolak oleh mayoritas anggota karena dianggap tidak relevan dengan situasi sosial Indonesia. Oh, jelas wrong. Pandangan Supomo hanya menciptakan ketegangan antara BPUPKI dan tidak memberikan jelas wrong. Justru dengan adanya persatuan berarti orang tidak jadi tegang gitu ya. Orang yang berbeda warna kulit, beda agama, keyakinan, jadi tidak tegang karena diakui semuanya gitu. Yang D, yang E, pandangan Supomo dianggap tidak penting, tidak mempengaruhi hasil akhir jelas wrong. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B. Begitu kan? RZ, IWF, sedih-sedih, bantum. Kalau next, ini dia. Berikutnya. Dalam konteks perumusan dasar negara Indonesia, Insinyur Soekarno mengemukakan konsep Trisila sebagai alternatif untuk menjawab tantangan keberagaman dan kebutuhan masyarakat. Mengapa Soekarno memilih untuk mengusulkan Trisila sebagai dasar negara? A. Trisila dianggap lebih kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat sehingga dapat mempersulit proses diskusi BPUPKI. B. Trisila dirumuskan untuk menciptakan suatu dasar yang dapat menyatukan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia serta mencerminkan nilai-nilai dasar yang ada di masyarakat. C. Trisila merupakan ide yang diambil dari negara lain dan tidak relevan dengan konteks Indonesia sehingga tidak diharapkan dapat diterima oleh masyarakat. D. Trisila lebih menekankan pada kekuatan militer sebagai dasar negara yang dianggap lebih penting daripada nilai kemanusiaan. E. Trisila dianggap sebagai konsep yang hanya menguntungkan segelintir elit politik dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Nah, oke kawan-kawan. Jadi pada tanggal 1 Juni kalau Soekarno itu mengusulkan konsep dasar Pancasila ini ada 1 Juni pada tanggal 1 Juni 1945 nih kawan-kawan ya. Di antaranya itu ada 5 yang diusulkan, tapi dari 5 itu sama beliau dikerucutkan. Di antara menjadi sosionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan ya. Dari 5 itu maka yang jadi 3 yang kemudian dikenal dengan istilah Trisila. Tri itu kan 3 ya, 3 kesila. Kemudian dari sini juga dikerucutkan lagi, diperas lagi menjadi 1. Kemudian disebut Ekasila. Apa isinya? Gotong royong. Nah, jadi beliau itu mengutamakan gotong royong. Artinya kalau gotong royong berarti memungkinkan setiap orang untuk bekerja sama gitu kan. Kolaborasi kalau bahasa sekarang itu ya. Kalau istilah sekarang itu collab gitu kalau bahasa YouTuber gitu kan. Gitu ya. Jadi Pak Presiden kita ya, Pak Soekarno itu dari dulu sudah mengutamakan, sudah mengetahui lebih jauh mengenai collab gitu kan kawan. Nah, kalau begitu berarti opsi yang A, Trisila dianggap lebih kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat, justru wrong ya. Sehingga dapat mempersulit proses regulasi. Jadi Trisila itu justru mempermudah gitu ya. Jadi 5 jadi dari 5 jadi 3 gitu. Jadi tidak sulit dipahami.
Jelas di sini bahwa Pak Presiden Soekarno waktu itu mengutamakan kepentingan bersama gitu kan. B. Trisila dirumuskan untuk menciptakan suatu dasar yang dapat menyatukan. Nah ini beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia serta menciptakan nilai dasar yang ada di masyarakat ini dia. Makanya kemudian dikerucutkan menjadi Ekasila gotong royong. Trisila merupakan ide yang diambil dari negara lain dan tidak relevan. Jelas ini wrong. Trisila menekankan pada kekuatan militer sebagai dasar negara. Wrong. Trisila dianggap sebagai konsep yang hanya menguntungkan segelintir elit politik. Just wrong. Karena di sini kalau gotong royong berarti kan semua kalangan, semua golongan ya, tidak hanya segelintir elit politik gitu kan ya. Tapi semuanya bisa, apalagi di sosiodemokrasi, sosionasionalisme dan ketuhanan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B. Itu kan kan? Arisen. Ya udah, jadi mantap. Next soal berikutnya. Nah, ini dia. Insinyur Soekarno mengemukakan Ekasila sebagai dasar negara di Indonesia dengan menekankan konsep gotong royong. Sudah dibahas barusan ya. Alasan utama Soekarno mengedepankan gotong royong sebagai Ekasila dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Untuk mengurangi peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menekankan pentingnya kekuasaan elit. B. Untuk mempromosikan individualisme di antara warga negara sehingga setiap orang berjuang sendiri tanpa bantuan. C. Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya dengan menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas. D. Untuk menekankan bahwa hanya satu kelompok yang berhak menentukan arah pembangunan negara. E. Untuk menciptakan konflik antara kelompok masyarakat dengan membagi mereka berdasarkan kepentingan pribadi. Jelas ini wrong ya. Nah kawan-kawan, jadi pada tanggal-tanggal penting 1 Juni, 22 Juni, bahkan sampai 18 Juni ini disebut tanggal-tanggal penting dalam perumusan dasar Pancasila. Bahkan tanggal-tanggal ini disebut Pancasila masih dirumuskan gitu kawan-kawan ya. Ya 1 Juni itu rumusannya sampai 1 Juni itu ada 3 rumusan, yaitu oleh 3 orang tokoh tadi. Muhammad Yamin dimulai ya 29 Mei, kemudian 31 Mei Profesor Supomo, dan 1 Juni itu Presiden Soekarno. Nah ini dia. 20 Juni itu menghasilkan Piagam Jakarta. Iya ya, dari 20 Piagam Jakarta yang mana salah satunya ada yang sila pertamanya itu diubah gitu kan kawan, untuk kepentingan bersama. Ya, nanti kita akan bahas setelah ini ya. Kemudian 18 Agustus itu di 1945 disahkan kawan-kawan. Itu Pancasila, itu sejarahnya ya. Nanti kita akan bahas di soal ada penjelasannya. Jadi gotong royong itu mengurangi peran masyarakat dalam pengambilan keputusan jelas salah. Justru dengan gotong royong kita tidak mengurangi peran masyarakat, justru kita ikut melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan gitu ya. Apalagi dalam tidak menekankan pentingnya kekuasaan elit. Tidak, jelas wrong yang A itu ya. Jadi yang dipilih ini wrong. Untuk mempromosikan individualisme di antar warga negara sehingga setiap orang berjuang sendiri tanpa bantuan, jelas wrong. Karena gotong royong itu bukan individualis kan kawan-kawan, tapi ini kolaborasi gitu. Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku. Nah ini yang paling tepat ya, agama, budaya, dengan menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas gotong royong itu. Untuk menekankan bahwa hanya satu kelompok yang berhak menentukan arah pembangunan, jelas wrong, tidak ada arah ke sana. Dan untuk menciptakan konflik antar kelompok, jelas wrong. Justru gotong royong itu meredakan konflik gitu kan, menghancurkan konflik juga bahkan gitu ya. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Begitu kan Azen? Idam jadi bantop. Nah kawan-kawan, lansir dari sini. Nanti kalau kawan penasaran silakan cek ya linknya gitu, atau mungkin sertakan di kolom deskripsi ya. Jadi gagasan dasar negara dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni, tadi kan 22 Juni itu juga masih dirumuskan ya. Awalnya di Piagam Jakarta itu sila pertama berbunyi seperti ini kan kawan. Jadi Pancasila kita dulu itu berbunyi seperti ini. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini dulu begini. Nah, kemudian rumusan sila pertama ini diubah melalui sidang BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Makanya tadi sampai 18 itu masih dikatakan perumusan gitu kan ya. Menjadi Pancasila yang seperti cantum dalam Undang-Undang 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi asalnya ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diubah kawan-kawan. Asalnya dari itu dulu sampai 22 Juni itu begitu bunyinya. Kemudian 18 Agustus nih diubah melalui sidang BPKI, dan kalau di sini itu ya dilansir dari sini tuh. Kenapa? Nah, Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 telah ditandatangani oleh BPKI yang dipimpin oleh Soekarno. Ini sudah ditandatangani sebetulnya
Pada saat itu, sila ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya tidak dianggap sebagai diskriminasi oleh karena hanya mengikat bagi pemeluk agama Islam. Jadi waktu itu ditandatangani karena ini tidak dianggap diskriminasi waktu itu ya, ditandatangani aja gitu. Bahkan anggota BPUPKI yang beragama Kristen yaitu A.A. Maramis nih tidak berkeberatan dengan sila tersebut waktu itu. Namun yang dipikirkan oleh anggota BPUPKI tersebut tidak sama dengan yang dipikirkan oleh kalangan masyarakat yang beragama lain ternyata. Ya, jadi waktu itu tidak dianggap ada diskriminasi sebetulnya ya, ini baik-baik saja silahkan, nggak ada masalah gitu kawan-kawan. Karena ada salah satu anggota BPKI yang beragama Kristen, A.A. Maramis juga tidak berkeberatan gitu. Namun dari kalangan lain nih, akhirnya seorang perwira utusan Angkatan Laut Jepang yang bertemu Bung Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1905, ada seorang utusan nih. Perwira itu menyampaikan bahwa wakil-wakil umat Protestan dan Katolik yang berada di wilayah kekuasaan Angkatan Laut Jepang sangat berkeberatan dengan bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Mereka sadar bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, gitu anggapannya ya. Namun dengan mencantumkan ketetapan seperti itu dalam pembukuan dan dasar berdirinya suatu negara merupakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas katanya. Dalam buku autobiografi Bung Hatta disebutkan bahwa jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Jadi, ada beberapa golongan ya minoritas yang menganggap kalau begitu tidak menganggap kita gitu, karena kita sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini. Nah, berarti ini ada diskriminasi, merasa ada diskriminasi gitu perwakilannya. Gitu kawan-kawan waktu itu. Bahkan di dalam buku autobiografi disebutkan jika itu ditetapkan juga katanya lebih baik suka berdiri di luar Republik Indonesia lah, mandiri, independen gitu kawan-kawan. Nah, maka tak lama waktu yang diperlukan oleh Bung Hatta waktu itu untuk memahami kekhawatiran dari kelompok-kelompok minoritas tersebut, atas nama persatuan di sini, ia memutuskan untuk membahas masalah tersebut pada sidang PPKI keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1905. Ini makin lansir dari sana ya, dari website tadi ya. Sebelum sidang dimulai, Hatta mengadakan pertemuan pendahuluan dengan 5 anggota PPKI lainnya, yaitu Ki Bagus. Di antaranya yang berperan dalam pengubahan ini adalah Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, kalau nggak salah ini ada seorang ulama juga di sini ya, Mr. Kasman Singodimejo dan Mr. Teku Hasan. Tokoh-tokoh Islam semua berarti ini kalau dilihat dari namanya, kecuali ini mungkin ya, makin lupa nih. Tapi waktu itu tempat dibahas ya. Pertemuan itu menyepakati untuk mengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Ini atas dasar persatuan digantilah seperti ini biar semuanya teraih gitu kawan-kawan. Nah, seperti itu sejarahnya kawan-kawan ya. Di antaranya mengenai BPUPKI ini penting untuk kita ketahui, walaupun soalnya tidak ada hafalan, tapi kawan-kawan perlu tahu sejarahnya, karena dengan mengetahui sejarahnya kita bisa mengerjakan soalnya gitu, walaupun bukan hafalan ya. Jadi penalaran itu kita bisa eksekusi kalau kita ketahui pengetahuan tentang BPUPKI ini. Nah, untuk itu karena materi BPUPKI ini penting untuk kita ketahui, dan setelah ini Maki akan sertakan sejarah pembentukan BPUPKI ya. Namun video ini sebetulnya Maki sudah buat lama gitu. Nah, jauh-jauh hari berapa tahun yang lalu kalau tidak salah ya Maki ya. Jadi karena materinya masih relevan dengan materi saat ini yang muncul di SKD CPNS ya, penting untuk kita ketahui, maka tidak salahnya untuk kita tayangkan kembali. Namun mohon maaf jika suaranya agak serak-serak basah ya, tidak seperti sekarang ini suara Maki serak-serak merdu gitu, kata kawan-kawan sebagian itu menyatakan cocok untuk penyanyi dangdut gitu. Aduh, just kidding kawan-kawan ya. Nah, untuk itu mari kita simak dulu penjelasan mengenai BPUPKI ini gitu kawan-kawan ya. Let's check this out. BPUPKI gitu ya. Jadi sebetulnya nih judulnya adalah sejarah terbentuknya BPUPKI atau sejarah pembentukan BPUPKI. Nanti ada yang bilang BPKB lagi ya. Aduh, ada yang bilang bahaya ya. Jadi ini maksudnya kita akan belajar mengenai sejarah pembentukan BPUPKI. Sejarah pembentukan BPUPKI maksudnya begitu ya. Jadi gini kawan-kawan ya, perlu kita ketahui secara bersama bahwa memang BPUPKI atau yang dikenal dengan istilah Dokorisi Junbi Kosaka ini pertama kali diumumkan karena sejatinya nih ini tuh dibentuk oleh pemerintahan Jepang gitu ya.
dan kemudian diumumkan oleh Kumachiki Harada. Jadi dibentuk oleh Jepang lalu diumumkan oleh Kumachiki Harada, Jenderal Kumachiki Harada. Kumachiki ya, Kumakichi. Jadi dia itu dibentuk oleh Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Itu sebetulnya pembentukannya. Jadi awal pembentukannya memang 1 Maret 1945. Namun nih dia dibentuk secara resmi, ini baru-baru diresmikan, kemudian diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Hirohito. Jadi mulai dari pelantikan anggota-anggotanya dan juga peresmian secara khusus itu memang tanggal 29 April, tapi pembentukannya awal mulanya itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang kemudian diumumkan langsung oleh Jenderal Kumakichi Harada gitu, dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito yang lahir pada tanggal ini itu memang 29 April. Beliau itu lahirnya 29 April tahun 1901. Jadi yang di sini nih ya ada 29 April kan ya. Kalau 29 April yang pertama ini adalah hari lahirnya Kaisar Hirohito, Kaisar Hirohito. Nah, kalau 29 April 1945 itu memang peresmian BPUPKI, peresmian BPUPKI sekaligus pelantikan anggota-anggotanya gitu. Nah, kalau pembentukannya sebagaimana yang diharapkan oleh Soa nih dibentuk pada tanggal itu tanggal 1 Maret 1945 gitu kawan-kawan. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya supaya kawan-kawan lebih mendalam lagi mengenai wawasan mengenai BPUPKI-nya, bahwa perlu kita ketahui BPUPKI ini terdiri dari 69 anggota, 69 anggota, di mana nih 62 anggotanya itu berasal dari Indonesia, orang Indonesia. Lalu yang 7 orang anggota itu berasal dari Jepang. Kemudian untuk ketuanya nih, ketua BPUPKI itu diketuai oleh Dr. QRT itu ya, QRT Rajiman. Widyo Diningrat gitu. Kemudian untuk wakilnya nanti ada 2. Wakil ketuanya ada 2. Satu itu dari orang Indonesia, yaitu yang diwakili oleh RP Suroso. RP bukan rupiah tapi ya, Raden Panji kalau nggak salah itu namanya, Raden Panji Suroso. Salah berarti benar gitu ya, Suroso. Ini orang Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah Ichibangase Yoshio, dan beliau berasal dari orang Jepang gitu. Nah, kemudian BPUPKI ini sidang untuk yang pertama kalinya gitu ya. Jadi BPUPKI itu melakukan beberapa kali sidang. Kalau nggak salah itu 2 kali sidang ya. Sidang pertama ini ada sidang ke-1 yang dimulai dari tanggal 29 Mei tahun 1945 gitu ya, sampai 1 Juni nih 1945. Yang sempat jadi perdebatan juga bahwa katanya dimulai tanggal 28. Memang 28 itu adalah persiapannya gitu ya, persiapannya. Tapi kalau rapatnya untuk dasar negara ini itu dimulai tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 gitu. Kemudian nih dimulai dari tanggal 29 Mei nih. Kita ganti halaman baru ya. Kalau ini udah ketemu ya jawabannya yang A nih. Jadi 1 Maret 1945. Jadi
pembentukannya tetap 1 Maret, kalau peresmiannya memang 29 April gitu 1945. Next ya di sini. Jadi sidang BPUPKI ini sidang pertamanya, sidang ke-1 kita ulangi lagi. Sidang ke-1 itu dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Walaupun ini memang benar 28 Mei itu persiapannya ya, persiapannya. Tapi mulainya itu tanggal 29 Mei gitu. Nah, pada 29 Mei ini dibagi menjadi beberapa bagian nih. Tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan usul yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, karena tujuan dari sidang ini adalah pembentukan dasar negara gitu, pembentukan dasar negara atau perumusan dasar negara. Dimulai dari Muhammad Yamin dulu nih. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan mengenai perumusan dasar negara, yang kemudian diantara itu ada 5 perumusan. 1, peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, ketuhanan, and then yang keempat itu peri kerakyatan, kerakyatan, dan yang kelima itu di beberapa literasi yang saya baca gitu ya, ada yang mengatakan, ada yang pakai peri, ada yang enggak, tapi sama aja sih intinya. Ada yang pakai peri itu peri kesejahteraan rakyat, ada yang enggak, kesejahteraan rakyat, gitu ya. Ada yang pakai peri depannya, juga ada yang tidak, tapi belakangnya sama, peri kesejahteraan rakyat gitu. Ada 5 nih, 5 rumusan. Nah, kalau diingat seperti ini kan susah ya. Saya buat dia menjadi sebuah kalimat yang mudah untuk kita mengingatnya, karena kadang-kadang kita suka susah nih mengingat ini. Siapa tahu nanti kalau di soal ditanyakan berikut adalah 5 rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh misalkan Supomo, oleh siapa nih pertama tuh, oleh siapa, Muhammad Yamin, sorry ini 29 Mei Muhammad Yamin ya, kecuali misalkan, bisa aja begitu kan. Nah, maka supaya mudah mengingatnya kawan-kawan, cukup ingat sebuah kata atau kalimat nih, Bang Matu, ada Bang Matu, namanya Bang Matu keras gitu, Bang Matu keras. Maksudnya gimana? Bang, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan gitu maksudnya. Peri kerakyatan, kan di sini ada kerakyatan, kesejahteraan rakyat gitu ya. Bang Matu keras, sejahteraan rakyat gitu. Bang itu kebangsaan, ulangi, bang itu kebangsaan, ma itu kemanusiaan, itu ketuhanan, itu kerakyatan, kerasnya ya, dan S-nya adalah kesejahteraan rakyat, begitu ya. Supaya mudah diingat, ingat Bang Matu keras. Itu cara mudah kita mengingat kelima rumusan dasar negara yang dikemukakan langsung oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Selanjutnya nih tanggal 31 Mei ini yang pertama nih. Yang kedua tanggal 31 Mei 1945 Profesor Dr. Mr. Supomo. Nah, Supomo kalau nggak salah ini Mr. Supomo ini disebut dengan arsitek undang-undang kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah berarti benar gitu ya. Beliau juga sama mengemukakan 5 dasar atau asas tentang dasar negara. Beliau mengemukakan gitu maksudnya 5 asas tentang dasar negara. Gitu ya. Di antaranya 1, ini ada 5 juga, di satunya begini ya, kali ini pakai hurufnya pakai kurung nih. 1, persatuan. Persatuan. Kedua itu adalah kekeluargaan. Ketiga itu ke sini aja ya, biar menghemat lokasi wilayahnya gitu ya, takut habis nanti ya. Ketiga itu adalah keseimbangan lahir batin, keseimbangan lahir dan batin, gitu ya. And then keempat itu adalah musyawarah, dan kelima di sini aja ya, 5 itu ada keadilan sosial, Nah,
kawan-kawan, kalau kita mengingat seperti ini itu kan susah juga, sama ya. Kalau tadi tanggal 29 Mei 1945 ya apa 5 rumusan dasar negara yang dikemukakan langsung oleh Muhammad Jamil itu kita cukup mengingat Bang Matu Keras, maka yang ini pun sama, karena kalau diingat seperti ini susah, sulit sekali. Nah, untuk kasus yang ini kawan-kawan cukup mengingat sebuah kalimat satu keluarga, satu keluarga, oke. Satu keluarga apa lahir kalimat berarti ini ya, satu keluarga lahir Syawal gitu. Maksudnya gimana? Satu keluarga lahir Syawal. Satu berarti persatuan gitu. Keluarga berarti kekeluargaan tuh kan. Lahir berarti keseimbangan lahir dan batin tuh gitu kan ya. Nah, lahir Syawal berarti syawalnya ini musyawarah, walnya adilan sosial gitu, keadilan sosial gitu kawan-kawan ya. Jadi supaya kita mudah mengingatnya, kelima asas tentang dasar negara yang dikemukakan langsung oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 ini adalah cukup kita ingat sebuah kalimat satu keluarga lahir Syawal, satu persatuan keluarga kekeluargaan, lahir berarti lahir dan batin, keseimbangan lahir dan batin maksudnya ya. Syawal musyawarah awal keadilan sosial gitu kawan-kawan ya. Nih harus kita ingat. Nah, kalau begini kan mudah diingatnya. Beda kalau kita mengingat satu persatu sulit nih. Kadang kita juga suka lupa. Kita kawan-kawan aja kali ya, saya enggak gitu ya. Oke nih, begitu. Itu yang kedua. Kemudian nih nanti dilanjutkan lagi pada tanggal 3 Juni nih, 3 Juni. Pada tanggal 1 Juni gitu, 1 Juni 1945. Nah, di sini Insinyur Soekarno berpidato yang menyampaikan rumusan mengenai dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Nah, beliau juga sama nih berpidato mengenai 5 dasar negara itu yang kemudian diberi nama Pancasila dengan isinya sebagai berikut. Isinya itu sebagai berikut. 1, isinya adalah nasionalisme. Waktu itu beliau itu nasionalisme. 2, internasionalisme. Nah, internasionalisme. Gitu. Kawan-kawan, kemarin nasionalisme itu ada yang mempertanyakan di soal sebelumnya bahwa nasionalisme di buku saya katanya kebangsaan. Gimana tuh, sama nggak? Ya sama ya, nasionalisme itu udah kebangsaan gitu. Kalau internasionalisme itu masuknya itu kemanusiaan. Gitu. Kemanusiaan. Jadi boleh kita tulis kebangsaan, nasionalisme kebangsaan. Ini internasional itu adalah kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi kemudian yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Mufakat atau demokrasi. Oke, ini demokrasi. Yang keempat, beliau mengemukakan itu kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. And then yang kelima itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kawan-kawan, lagi-lagi kita juga kesulitan untuk mengingat kelima dasar negara atau rumusan dasar negara maksudnya ya, yang dikemukakan oleh ketiga orang tokoh ini. Maka untuk mudah mengingatnya juga, nah saya kembali membuat sebuah kalimat yang kiranya bisa dijadikan acuan dan patokan untuk kawan-kawan untuk mudah mengingatnya. Apa? Nah, depasnya nih kita panggil biasanya depas ya, ini depas, sorry depas nih. Depas. Nah, pakai F ya, jangan pakai P katanya kata kemarin kawan-kawan ya. Kalau pakai P nanti jadi depas masa lalu, jadi susah move on katanya. Iseng banget sih gitu ya. Menghibur banget maksudnya gitu ya. Oke, kembali lagi sini nih. Jadi supaya mudah kita mengingatnya, depasnya itu adalah kita cukup mengingat sebuah kata atau kalimat di sini. Nasimu jatuh. Nasimu jatuh. Nah, ini nih depasnya nih. Nasimu jatuh. Nah, nasionalisme, nasionalisme, I-nya di sini internasionalisme. Nah, jadi nasionalisme, I-nya internasionalisme, mu-nya itu udah mufakat atau demokrasi, ja-nya itu udah kesejahteraan sosial. Ketuhanan yang berkebudayaan gitu. Jadi nasimu jatuh. Begitu kawan-kawan ya. Depas untuk kita mengingat 5 rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh ketiga orang tokoh. Yang pertama yang oleh Muhammad Jamil itu kita cukup mengingat Bang Matu Keras.
bangnya kebangsaan, maknya kemanusiaan, tunya ketuhanan, ke-nya kesejahteraan, kerakyatan, adil, AS-nya adil, keadilan, kesejahteraan sosial ya, kesejahteraan rakyat, S-nya sejahteraan rakyat gitu ya, ini. Kemudian untuk Mr. Supomo, kita cukup mengingat satu keluarga lahir sawah, satu persatuan keluarga kekeluargaan lahir, keseimbangan lahir dan batin gitu, musyawarah nih, berarti sawahnya musyawarah, L-nya itu keadilan sosial gitu. Awas ketukar dengan ini, S itu kesejahteraan rakyat, kalau ini keadilan sosial. Lalu yang 1 Juni 1945 yang ditemukan oleh Insinyur Soekarno itu adalah nasimu jatuh, nas nasionalisme, I-nya internasionalisme, mu-nya mufakat atau demokrasi, ja-nya kesejahteraan sosial, tuh-nya ada ketuhanan yang berkebudayaan gitu kawan-kawan ya. Hansen jadi steady mantap gitu ya. Next nih. Kemudian dari usulan-usulan ini lebih lanjut, Insinyur Soekarno mengemukakan bahwa kelima dasar negari, 5 dasar tadi diperas lagi menjadi trisila. Trisila. Kata beliau itu dari 5 diperas jadi 3 trisila. Yang diantaranya isinya itu, diantaranya apa? Isi trisila sosionasionalisme, kemudian sosiodemokrasi, dan satu lagi itu adalah ketuhanan. Nah, ini isi dari trisila yang dikemukakan langsung oleh Insinyur Soekarno. Nah, dari 3 ini kemudian beliau peras lagi menjadi 1 yang selanjutnya disebut dengan ekasila, yaitu gotong royong ya. Gotong royong nih gitu. Nah, dari usulan-usulan yang dikemukakan Insinyur Soekarno itu berhasil mensintesiskan dasar falsafah negara dan gagasan pendapat yang disebut dengan Pancasila gitu pada tanggal 1 Juni. Jadi dari rumusan-rumusan yang tadi itu barulah lahir Pancasila. Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Maka yang selanjutnya kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945. Nah, kalau dalam perumusannya nanti terdiri dimulai dari tanggal 1 Juni, kemudian nanti 22 Juni. Nah, ini juga sempat jadi perdebatan ya. Katanya 1 Juni, tapi 22 Juni masih dirumuskan. Gimana ini? Katanya 21. Jadi ada yang mempertanyakan, kenapa 1 Juni ini disebut lahir Pancasila sementara 22 Juni masih dirumuskan? Nah, jadi sebetulnya 1 Juni 1945, 20 Juni itu masih disebut rumusan Pancasila. Nah, sampai akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nih, ini ketiga ini selanjutnya disebut dengan rumusan Pancasila. Nah, kalau hari kesaktiannya itu diperingati, bukan mulai ya, setiap tanggal 1 Oktober ya, 1 Oktober gitu. Nah, ini hari kesaktian Pancasila. Jadi 1 Juni 1945 itu masih sifatnya rumusan yang dari 3 orang tadi termasuk Insinyur Soekarno. Kemudian 22 Juni itu nanti melahirkan Piagam Jakarta, ya Jakarta the Charter gitu ya gitu. Dan nanti disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke kawan-kawan, begitu saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini. Kiranya bisa bermanfaat untuk kawan-kawan mempersiapkan diri menghadapi SKD CPNS 2024 ini. Dan mengingatkan kembali kepada kawan-kawan, di samping kita maksimalkan usaha, agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkannya dengan doa. Karena apalagi usaha tanpa doa itu semuanya sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu semuanya bohong. Antara usaha dan doa itu kan harus dibangkan. Judul lagunya juga perjuangan dan doa gitu kan kawan ya. Oke, jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan kawan-kawan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Kalau ada waktu mungkin akan coba bahas satu persatu. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.